Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan diskusi dengan tema diskusi teori kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Fira Raina Firdiana selaku moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu Tiara Rizkia Putri, Irvino Faldi, Rian Maulana, Muna Juniarti, dan Rizal Rinanda. Materi pertama akan dipaparkan oleh Risto. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. 1. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. 2. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Gregory R. Terry tahun 1972, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Roald M. Stougil dalam Sutarto tahun 1998, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Menurut Sutarto tahun 1998, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalihan. Itu dulu banyak. Pengertian teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu itu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul. Sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Teori kepemimpinan merupakan beberapa teori yang mencakup hal-hal besar. Mengenai kepemimpinan pada dasarnya, banyak terdapat teori yang membahas mengenai kepemimpinan. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. Teori orang hebat atau the great man theory. 2. Teori sifat atau trait teori. 3. Teori transaksional atau teori manajemen. Transactional Tree of Management Theory. 4. Teori informasi anal transformation theory. Fungsi dan tujuan kepemimpinan. Fungsi 1. Fungsi instruktif. 2. Fungsi konsulatif. 3. Fungsi partisipasi. 4. Fungsi delegasi. 5. Fungsi pengendalian. Tujuan yang pertama mencapai tujuan. Yang kedua memotivasi orang lain. Pengorganisasian. Pada umumnya, individu dikatakan sebagai pemimpin karena individu tersebut berada dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi atau lembaga tersebut, terdapat struktur kepengurusan pemegang amanah pelayanan dalam suatu organisasi. Para pengurus ini terbagi dalam berbagai bidang tugas sesuai dengan potensi masing-masing pengurus, dan kepercayaan ini diberikan oleh pemimpin beserta seluruh anggota.
bukan tanpa dasar, tetapi para anggota bersama pimpinan telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengurus suatu organisasi. Struktur organisasi ada 3. Yang pertama, formalisasi. Kedua, sentralisasi. Dan yang ketiga, kerumitan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Teori kepemimpinan merupakan beberapa teori yang mencakup hal-hal dasar mengenai kepemimpinan. Pada dasarnya banyak terdapat teori yang membahas mengenai kepemimpinan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Boleh izin bertanya? Apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama? Terima kasih. Silakan untuk dijawab. Izin menjawab. Untuk menjawab pertanyaan kedua dapat dirumuskan 2 kategori yang sudah barang tentu harus dikaji lebih jauh lagi. Jadi keberhasilan seorang memimpin satu organisasi dengan sendirinya dapat dialihkan kepada kepemimpinan oleh orang yang sama di organisasi lain. Keberhasilan seorang memimpin satu organisasi tidak merupakan jaminan keberhasilannya memimpin organisasi lain. Mungkin kurang lebih itu. Terima Yang kasih. bertanya lagi. Izin bertanya, pengen dijelasin apa yang dimaksud dengan teori transaksional atau teori manajemen? Izin menjawab. Teori transaksional dikenal dengan teori manajemen. Prinsip yang digunakan dalam teori transaksional adalah kesepakatan antara pemimpin dan bawahan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghargaan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan untuk menghindari hukuman. Teori ini juga mempunyai nilai-nilai yang hanya berlaku dengan proses pertukaran dan keuntungan timbal balik, sehingga pemimpin transaksional akan memberikan kebutuhan atau keinginan karyawan dengan ketentuan hasil pekerjaan yang diberikan dapat memuaskan semua pihak. Kurang lebihnya segitu. Terima kasih. Dan saya ingin bertanya, jelaskan struktur organisasi formalisasi. Izin menjawab, formalisasi merupakan suatu kondisi di mana aturan-aturan prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan atau dengan organisasi itu distandarisasikan. Mungkin itu.
Baik, sesi tanya jawab akan saya akhiri di sini. Demikian tadi hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.